Saudara, kita akan kembali merilis hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting. Dan topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang evaluasi publik atas kinerja pemerintah. Dan hasil survei ini akan dipresentasikan oleh Direktur Riset SMRC, Denny Irvani. Mas Denny, kita beberapa hari yang lalu sudah merilis ya beberapa temuan survei nasional terbaru SMRC ini, di antara lain adalah tentang elektabilitas para bakal calon presiden, kemudian elektabilitas partai-partai politik. Yang paling terakhir kita rilis adalah tentang elektabilitas partai-partai politik, dan kita menemukan di sana ada penguatan suara yang cukup signifikan pada PDI Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan biasanya kita melihat di dalam berbagai macam studi bahwa kenaikan atau fluktuasi dukungan kepada partai pendukung utama pemerintah seperti PDIP ini biasanya berhubungan dengan aspek aspirasi publik atau penilaian publik, persepsi publik mengenai kinerja pemerintah. Nah, ini bagian ini yang belum kita rilis, dan ini akan kita rilis hari ini. Silahkan Mas Dini langsung. Baik, makasih Mas Aidiman. Kita lanjutkan rilis kita sebelumnya. Ya. Sekarang kita akan membahas bagaimana penilaian publik terhadap kinerja pemerintah di bawah Presiden Jokowi, seberapa puas masyarakat terhadap Jokowi sebagai presiden, kemudian bagaimana publik menilai kinerja pemerintah mengatasi berbagai masalah, khususnya masalah yang berkaitan dengan sosial ekonomi. Untuk itu, kembali kita menggunakan data survei nasional tatap muka yang kita lakukan pada 30 April sampai 7 Mei 2023. Perlu saya jelaskan bagaimana survei tatap muka ini dilakukan. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yaitu mereka yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Kemudian dari populasi itu dipilih secara acak dengan metode multi-stage random sampling, 1.220 responden, kemudian diperoleh 1.020 responden yang dapat diwawancarai secara valid. Margin of error survei diperkirakan plus minus 3,1% pada tingkat kepercayaan 95% asumsi simple random sampling. Dan semua responden diwawancara lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Ini adalah gambaran bagaimana proses penarikan contoh atau sampling yang kita lakukan dalam survei tatap muka. Yang pertama adalah proses stratifikasi, yaitu mengelompokkan populasi berdasarkan daerah pemilihan. Kemudian di setiap daerah pemilihan dipilih desa atau kelurahan secara acak dengan jumlah yang proporsional. Lalu di setiap desa atau kelurahan terpilih, dipilih 5 RT secara acak. Kemudian di setiap RT atau lingkungan terpilih, dipilih secara acak 2 keluarga. Dan di setiap keluarga terpilih, dipilih 1 orang anggota keluarga yang punya hak pilih dalam pemilu, laki-laki atau perempuan. Juga perlu saya tunjukkan bagaimana karakteristik sampel menurut demografi dibandingkan dengan populasi. Dari sisi gender terlihat komposisi sampel menurut gender laki-laki dan perempuan itu sangat dekat dengan populasi, 50% laki-laki dan 50% perempuan, dan juga dari variabel-variabel yang lain, desa kota, usia, agama, etnis, pendidikan, juga wilayah atau provinsi. Sampel kita tersebar dari Aceh sampai Papua dengan komposisi sampel yang proporsional dengan populasi. Oleh karena itu kita bisa yakin temuan-temuan survei ini bisa menggambarkan keadaan populasi secara keseluruhan. Baik, kita masuk kepada temuan dalam survei ini mengenai evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah. Dalam survei, kita bertanya kepada responden, masyarakat yang terpilih dalam survei ini, secara umum apakah sejauh ini ibu atau bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja Presiden Joko Widodo.
Dari pertanyaan ini, dalam survei terakhir pada 30 April sampai 7 Mei 2023, kita mendapatkan respon ada 21,4% masyarakat yang mengatakan sangat puas. Ya. Kemudian ada 60,3% yang mengatakan cukup puas. Kemudian ada 14,7% yang kurang puas dan 2,6% tidak puas sama sekali. Ada 1% yang tidak punya pendapat. Kalau kita gabung dua kategori, sangat puas dengan cukup puas, maka kita bisa mengatakan ada 81,7% masyarakat yang merasa sangat atau cukup puas dengan kerja Presiden Jokowi. Sementara yang kurang atau tidak puas itu jumlahnya adalah 17,3%. Dan yang tidak punya pendapat 1%. Nah, ini saya kira Mas Aidiman, salah satu temuan yang penting adalah tingkat kepuasan ini relatif tinggi atau sangat tinggi ya pada Presiden Jokowi dalam survei terakhir. Sebelumnya kita mendapatkan angka di bawah 80%, sekarang 81,7%. Nah, untuk lebih jelas, saya ingin tunjukkan bagaimana tren evaluasi publik terhadap kinerja Presiden Jokowi dari waktu ke waktu. Ini ada data yang sangat panjang dari 2004 sampai 2023, tingkat kepuasan atas kinerja Presiden 2004 sampai dengan 2014 itu adalah evaluasi atas kinerja Presiden sebelumnya, warna biru, terhadap Pak SBY. Kemudian yang warna merah adalah evaluasi atas kinerja Presiden Jokowi. Kita lihat yang warna merah terlebih dahulu. Di awal Presiden Jokowi menjabat sebagai Presiden, kita survei pada Juni 2015, hanya 41% warga yang mengatakan sangat atau cukup puas dengan kerja Presiden Jokowi. Kemudian tingkat kepuasan pada Jokowi terlihat mengalami kenaikan ke 53% di Oktober 2015 dan seterusnya, dan sampai pada angka 82% di survei terakhir pada 30 April sampai 7 Mei 2023. Jadi terlihat ada kenaikan gitu ya, dari 41 ke 82, naiknya 2 kali lipat begitu kira-kira. Kinerja Presiden Jokowi, tingkat kepuasannya di mata masyarakat. Dan yang sekarang ini angka tertinggi sejauh ini ya Mas Denny? Sekarang ini adalah angka yang tertinggi, 82% ini. Kita sebelumnya belum pernah mendapatkan angka di atas 80%. Di periode pertama Pak Jokowi menjabat sebagai Presiden, angka terbaiknya adalah 74%. Itu di Desember atau Januari 2018. Kemudian sekarang 80% lebih tinggi daripada periode pertama. Tetapi juga penting ya dilihat bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden yang di atas 80% itu sebelumnya pada masa Presiden SBY juga pernah terjadi. Yang paling tinggi kita pernah mendapatkan tingkat kepuasan pada SBY mencapai 85% pada Juli 2009. Itu setelah pemilihan presiden 2009. Tapi kemudian waktu itu setelah mencapai angka tertinggi itu, kepuasan pada Presiden SBY mengalami penurunan ya. Jadi intinya Mas Denny, ini bukan, walaupun ini yang tertinggi di masa Pak Jokowi, tetapi sebenarnya angka kepuasan publik pada kinerja pemerintah ini bukan yang pertama. Sebelumnya pernah terjadi. Cuman gini Mas Denny, kalau kita lihat dari data-data ini, baik pada periode Pak SBY maupun pada periode Jokowi, misalnya pada periode Jokowi, walaupun kelihatan trennya naik, tetapi tren naik ini di tengah perjalanan itu mengalami fluktuasi. Kadang-kadang turun agak dalam, kemudian naik kembali. Pak SBY juga demikian. Pernah sangat tinggi, tetapi sebelumnya juga sangat rendah. Apa yang bisa menjelaskan fluktuasi ini Mas Denny, terutama ketika benar-benar turun pada beberapa waktu itu? Kita lihat misalnya Pak Jokowi ya, kinerja Pak Jokowi yang warna merah. Ini dimulai sangat rendah waktu itu. Salah satu momentum yang kita ingat adalah Jokowi waktu itu bersama dengan Yusuf Kala, wakil presiden. Begitu dilantik pada Oktober 2014, November 2014
melakukan suatu kebijakan yang kurang populer, yaitu menaikkan harga BBM. Ya. Dan karena itu tingkat kepuasan kepada pemerintah di bawah Presiden Jokowi JK saat itu juga tidak terlalu tinggi atau sangat rendah, hanya 41%. Itu dilakukan di awal Di pemerintahan. awal pemerintahan, gitu ya. Langsung jatuh approval rating. Betul. Kemudian terjadi inflasi sekitar 8% waktu itu. Tapi kemudian inflasi bisa terkendali, cukup terkendali dan mengalami kemajuan tingkat penilaian publik terhadap kinerja Jokowi JK. Tetapi ada masa-masa di mana kepuasan pada Jokowi juga sempat menurun setelah naik, kemudian ada tren menurun begitu ya. Seperti misalnya pada Maret 2022, Pak Jokowi tingkat kepuasannya hanya 65%, padahal sebelumnya sempat menyentuh 77% pada Maret 2021. Ya. Jadi ada tren menurun bersamaan dengan bergulirnya isu presiden 3 periode atau penambahan masa jabatan presiden. Dan itu isu yang sangat tidak populer, ada penolakan di mana-mana begitu terhadap pemerintah, makanya tingkat kepuasan presiden juga mengalami penurunan. Dan di survei kita juga temukan penolakan itu terlihat sangat besar gitu ya. Tapi isu kemudian mereda, naik kembali, sempat menurun sedikit ke 69% di Oktober 2022 pasca kenaikan harga BBM pada bulan September gitu ya. Tapi setelah itu mengalami penguatan kembali sampai sekarang ya. Sampai sekarang kenaikan harga BBM itu sempat menaikkan inflasi, tetapi tidak terlalu tinggi ya, hanya kita di bawah 8%. Oke, jadi intinya ada momentum-momentum krusial yang menyebabkan tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintah ini terjadi. Nah, Betul pada sekali. periode SBY juga terjadi demikian nggak, Mas? Itu bisa dijelaskan dengan membaca momentum-momentum yang terjadi juga pada masa itu. Seperti misalnya pada survei bulan Mei Mei atau Juni 2008, ini tingkat kepuasan SBY terendah hanya 45% setelah Presiden SBY menaikkan harga BBM juga, gitu ya. Harga BBM mengalami kenaikan, kemudian tetapi setelah itu juga mengalami kenaikan, ya, tingkat kepuasan pada SBY mengalami kenaikan bersamaan dengan beberapa program yang telah dilaksanakan, program sosial seperti BLT gitu. Dan juga kita ingat Presiden SBY menurunkan harga BBM beberapa kali, itu tindakan yang saya kira populer sehingga akhirnya bisa mencapai angka 80% menjelang pemilihan presiden 2009, dan akhirnya kita tahu Pak SBY terpilih kembali dengan angka yang sangat besar 60%. Ya, satu putaran ketika itu ya. Iya, betul sekali. Tapi setelah itu kan juga ada fluktuasi lagi. Setelah tinggi 80% bisa turun lagi. Ya, Pak SBY ini pengalaman Pak SBY sempat 80%, tapi kemudian turun hingga mencapai angka 50-an% gitu di akhir 2013 dan di awal 2014 gitu ya. Bersamaan dengan berbagai hal gitu ya. Ada huru-hara politik misalnya waktu itu, Pansus Senturi, kemudian juga ada sejumlah elit Demokrat yang terlibat dalam korupsi gitu ya. Dan itu saya kira penjelasan dari fluktuasinya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja presiden. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa cukup konsisten ya antara tingkat kepuasan publik, fluktuasi kepuasan publik dengan peristiwa-peristiwa besar, terutama peristiwa ekonomi ya, baik pada masa Jokowi maupun pada masa SBY. Cuman yang menarik saya perhatikan ini Mas Dini, sekarang ini ada peningkatan yang cukup masif ini ya, sampai 82% tingkat kepuasan publik pada pemerintahan Jokowi. Kira-kira apa penjelasannya ini Mas Dini yang sekarang sampai sebegini tinggi? Oke, kita perlu lihat variabel-variabel lain. Dalam survei ini kita menanyakan tentang kinerja pemerintah dalam menangani pemulihan ekonomi akibat pandemi. Nah, ada 74,5% ya, kalau kita gabung antara yang sangat dan cukup puas, yang mengatakan puas atau sangat puas, cukup atau sangat atau cukup puas dengan kerja pemerintah menangani pemulihan ekonomi akibat pandemi. Yang kurang puas lebih sedikit jumlahnya, yang kurang atau tidak puas sama sekali adalah 23%.
dan yang tidak punya sikap ada 2,5%. Dan ini ada trennya. Oke. Kita bisa lihat dari Maret 2021 sampai survei terakhir pada bulan Mei ini ada kenaikan tingkat kepuasan publik terhadap kerja pemerintah menangani pemulihan ekonomi akibat pandemi dari 61,3% ya, sampai menjadi 74,5%. Ini kan kenaikan yang saya kira konsisten dengan kenaikan terhadap kinerja evaluasi terhadap Presiden Jokowi secara umum tadi gitu ya. Jadi kita bisa katakan bahwa salah satu faktor yang menjelaskan mengapa ada kenaikan tingkat kepuasan pada kinerja Presiden Jokowi adalah baiknya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi. Oke, dan mungkin bahkan bukan salah satu faktor ya, jangan-jangan ini adalah faktor utama. Kalau kita lihat memang akibat pandemi ini salah satu persoalannya bukan hanya pandemi itu sendiri, tetapi ekonomi nasional secara umum. Dan kalau kita lihat kondisi makroekonomi kita membaik ya, bahkan 6 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Ya, sesuatu yang mengagumkan ya terjadi pada Indonesia di mana negara-negara lain terancam resesi. Oke Mas Dini, tapi ini persoalan ekonomi. Bagaimana dengan kinerja yang lain? Tentu bukan hanya persoalan ekonomi saja kan yang menjadi landasan bagi warga untuk menilai kinerja pemerintah. Apakah ada aspek lain? Ya, selain itu kita juga menanyakan ya bagaimana penilaian terhadap kerja pemerintah Jokowi menanggulangi berbagai masalah ya, masalah sosial dan ekonomi. Ini ada sejumlah masalah item kerja pemerintah yang kita minta nilai oleh masyarakat. Terlihat dari beberapa masalah ini yang paling positif ya adalah menjamin kesetaraan hak-hak warga apapun latar belakang suku, agama, ras maupun daerahnya. Itu di antara 7 item ini relatif paling baik. 57% mengatakan semakin baik dibanding tahun lalu. Ada 28% yang mengatakan tidak ada perubahan, dan yang mengatakan semakin buruk ada 9%, dan 7% tidak punya sikap gitu ya. Jadi jauh lebih banyak yang menilai positif warna hijau dibanding yang menilai negatif yang warna merah gitu ya. Dan juga selanjutnya dalam meningkatkan pemerataan kesejahteraan bagi warga. Nah, ini juga sama mayoritas ya di atas 50% mengatakan kerja pemerintah sekarang semakin baik dibanding tahun lalu. Jauh lebih banyak dibanding yang mengatakan semakin buruk, 11% gitu ya. 31% itu mengatakan tidak ada perubahan dan 3% mengatakan atau tidak punya pendapat. Selanjutnya kita lihat mengurangi jumlah orang miskin. Nah, ini memang di bawah 50% yang mengatakan semakin baik. 33% mengatakan tidak ada perubahan dan 17% mengatakan semakin buruk. 3% mengatakan atau tidak menjawab. Tapi kalau kita bandingkan sentimen positif yang warna hijau dengan sentimen negatif yang warna merah, maka kita bisa punya kesimpulan yang bersikap positif jumlahnya lebih banyak dari yang bersikap negatif. Begitupun dengan menyediakan lapangan kerja, yang positif lebih besar dari yang mengatakan negatif, 43 banding 17. Kemudian dalam membuat harga-harga kebutuhan pokok yang terjangkau warga pada umumnya, yang positif 41%, yang negatif 25%. Selanjutnya dalam hal menekan korupsi, ini 37% positif, 25% negatif. Ini sudah agak besar ya, yang punya sentimen negatifnya lumayan besar, lebih dari 20% gitu ya. Selanjutnya mengurangi pengangguran, 30% positif, 25% negatif. Kalau dari 7 item ini, walaupun ada variasi, tapi ada pola di mana yang bersikap positif, sentimen positif, itu masih lebih banyak jumlahnya dari yang punya sentimen negatif. Ya, jadi umumnya masyarakat kita terhadap berbagai macam item ini ya, variabel ini positif, Mas Denny. Bahkan sebenarnya bukan hanya soal ekonomi di sini, tapi juga misalnya tentang jaminan kesetaraan hak-hak warga negara. Betul. Atau mungkin ini terkait dengan kebebasan sipil juga cukup positif, ininya. Tapi mungkin yang
menjadi catatan di sini yang terbawah ini dua, walaupun lebih banyak yang positif daripada negatif, tapi tentang korupsi dan mengurangi pengangguran mungkin ini masih menjadi PR untuk pemerintah sekarang. Iya, lebih dari 20% ya, 25% mengatakan negatif begitu, Ya. semakin buruk, walaupun lebih banyak yang bersikap positif. Saya kira perlu jadi catatan tersendiri bagi pemerintah. Kita akan tunjukkan, Mas Aidiman, Siap. bagaimana tren penilaian publik terhadap kerja pemerintah pada berbagai bidang ini, karena kita sudah melakukan pengukuran berkali-kali, gitu ya. Misalnya dalam hal meningkatkan pemerataan kesejahteraan, ya. Nah, ini memang dari waktu ke waktu kita survei pertama kali menanyakan pertanyaan ini pada Maret 2016. Saat itu yang punya sentimen positif 28%. Ya. Sekarang di survei terakhir ada 54%, jadi naik hampir 2 kali lipat begitu. Yang negatif dari 14 menjadi 11%, jadi ada penurunan sedikit. Nah, pemerataan kesejahteraan ini artinya ketimpangan ekonomi itu relatif semakin rendah gitu ya. Kalau kita baca secara dari sisi ketimpangan ekonomi. Nah, supaya ada perbandingan ya, sebagai perbandingan kita di sini mencatat data-data dari BPS yang juga mencatat angka ketimpangan ekonomi atau indeks Gini ya. Ternyata itu sangat konsisten, Mas Aidiman ya. Sebelum Pak Jokowi menjabat, ketimpangan ekonomi atau indeks Gini itu 0,414 ya. Jadi antara 0 sampai 1, angkanya 0,414. Lalu setelah Pak Jokowi menjabat sebagai presiden selama 2 periode sampai data terakhir yang dirilis oleh BPS, kita dapatkan di September 2022, itu juga ternyata memang mengalami penurunan. Ya, ini kira-kira konsisten ya, dengan penilaian publik ya. Jadi persepsi itu rupanya mencerminkan keadaan yang sebenarnya, kira-kira begitu. Cara membaca Gini indeks ini semakin dekat ke 0 ini semakin setara begitu ya Mas ini, semakin Betul. ke 1 semakin tidak setara. Betul. Jadi semakin mendekati 1 itu ketimpangannya Semakin lebar. Semakin lebar. Oke. Gitu ya. Semakin jauh dari 1 mendekati 0 semakin tidak ada ketimpangan. Ya. Biasanya ada konsensus kalau angkanya 0,3 itu sudah oke, gitu. Kalau masih di atas 0,3 mesti ada yang perlu diperbaiki. Ya. Tapi apapun trennya memang mengalami penurunan sebagaimana halnya angka yang kita peroleh dari persepsi publik. Ya. Gitu ya. Semakin sedikit yang mengatakan buruk terhadap kinerja pemerintah dalam meningkatkan pemerataan kesejahteraan. Lalu kita juga lihat di sini ada tren dalam hal menyediakan lapangan kerja. Ya. Ini kita bandingkan awal dan akhir. Pengukuran pertama di Maret 2016 hanya ada 15% yang punya sentimen positif. Saat itu di bawah negatif ya, di bawah yang punya sentimen negatif 28%. Kemudian pada survei terakhir yang punya sentimen positif jumlahnya lebih banyak, 43% dibanding yang negatif, 17% gitu. Nah, konsisten dengan itu, pengukuran tentang mengurangi pengangguran, kerja pemerintah dalam mengurangi pengangguran juga sentimen positifnya mengalami kenaikan dari 14% ke 35%. Dari sebelumnya ya lebih banyak yang menilai semakin buruk, 33 banding 14, sekarang terbalik. Itu 35 positif, 25 negatif. Jadi ini konsisten lah ya, semakin banyak lapangan kerja semakin turun pengangguran. Semakin turun jumlah pengangguran gitu ya. Nah, sebagai perbandingan kita coba lihat data pengangguran terbuka ya, kita peroleh dari BPS, kurang lebih mencerminkan hal yang sama gitu. Bahwa tingkat pengangguran terbuka cenderung mengalami penurunan dari 5,94% pada Agustus 2014 sebelum Pak Jokowi menjabat. Posisi terakhirnya 5,45%. Jadi kalau kepala dan ekornya tidak terlalu banyak sebetulnya, tetapi trennya sebetulnya ada penurunan hingga
Februari 2020 sempat mengalami kenaikan di catatan pada Agustus 2020 ke 7%. Kita ingat saat itu adalah masa-masa awal pandemi ya. Setelah itu tingkat pengangguran terlihat mengalami penurunan kembali. Berikutnya dalam hal mengurangi jumlah orang miskin. Nah, ini juga kita punya trennya dari 17% yang positif pada bulan Maret 2016 lalu menjadi 46% yang positif pada survei awal Mei 2023 ini. Sementara yang menilai negatif dari 29% pada Maret 2016 turun ke angka 17% pada survei Mei 2023. Ya. Dan untuk jumlah orang miskin atau tingkat kemiskinan, ternyata juga mencerminkan apa yang diukur oleh Badan Pusat Statistik, ya, di mana tingkat kemiskinan itu menurun dari 10,96% pada September 2014 sebelum Pak Jokowi jadi presiden menjadi 9,57%. Jadi lagi-lagi ini persepsi itu ternyata juga bukan hanya sekadar persepsi, mencerminkan realita yang terjadi gitu ya. Nah, ini kan menarik gitu. Ya, menarik. Berikutnya kita lihat tren persepsi atau penilaian terhadap kerja pemerintah dalam membuat harga kebutuhan pokok yang terjangkau. Ya. Ini juga lagi-lagi ada kenaikan ya. Dari 17% pada Maret 2016 yang positif menjadi 41% pada Mei 2023. Trennya memang positif. Jadi dari berbagai aspek ini kerja pemerintah Jokowi memang dinilai semakin positif. Inilah kemudian yang kira menjelaskan mengapa tadi di awal kita mendapatkan angka sekitar 82% yang puas dengan kerja Presiden Jokowi sebagai presiden. Nah, bicara soal membuat harga kebutuhan pokok yang terjangkau, kita juga bisa bandingkan ya ukuran tentang kenaikan harga dari BPS, yaitu inflasi ya di masa pemerintahan Jokowi. Kalau kita rata-ratakan tingkat inflasi itu 3,6%. Ini relatif cukup terkendali gitu ya. Angka tertingginya saya kira masih di bawah 10% ya, semuanya. Kemudian dalam hal menjamin kesetaraan hak warga negara apapun latar belakangnya, ini juga trennya positif. Untuk sentimen positif ini mengalami kenaikan dari 40% ke 57% pada Mei 2023. Walaupun ada sedikit ya kenaikan dari 4% sentimen negatif menjadi 9%, tetapi jaraknya masih cukup jauh, sangat jauh dari yang menilai positif. Dalam hal menekan korupsi, sentimen positif juga naik ya dari 25% ke 37%, walaupun fluktuatif sekali ya, bisa 38, kemudian 28 begitu. Tapi secara umum kita melihat ada perbaikan, kemajuan sentimen positif. Tetapi lagi-lagi kita perlu lihat nih sentimen negatif untuk kinerja pemerintah dalam menekan korupsi ternyata juga ada kenaikan dari 20% pada Maret 2016 menjadi 25% pada survei Mei 2023. Artinya ini perlu jadi perhatian gitu ya bagi pemerintah gitu ya. Ternyata sentimen negatif ini juga menguat gitu ya. Yang menurun itu yang tidak punya pendapat. Dulu sangat banyak yang tidak punya pendapat, sekarang tinggal 8%. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari beberapa indikator ini umumnya semuanya bergerak positif ya. Betul. Kecuali dua yang terakhir. Yang negatif juga ternyata juga menguat. Khususnya yang menekan korupsi karena angkanya juga besar ya, 25% ini signifikan sekali. Ya, dari 20 ke 25%. Betul. Cuma Mas ini pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sehingga memunculkan sentimen positif dan semakin positif ya di dalam berbagai macam indikator itu. Program-program apa saja dari pemerintahan ini yang dinilai sangat positif atau program mana yang dinilai masih kurang? Oh, kita kalau bicara program Jokowi, nah ini kita ada pertanyaan ya. Dari beberapa program yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi, kita minta
masyarakat, dalam hal ini responden yang terpilih dalam survei, itu memilih mana program yang menurut mereka paling berhasil dilakukan oleh Presiden Jokowi selama memerintah. Nah, jadi beberapa program ini terlihat yang paling signifikan atau paling dominan itu adalah program kesejahteraan lewat kartu-kartu kesejahteraan, program sosial begitu. Ada Kartu Indonesia Pintar, artinya program pendidikan, lalu program sosial di bidang pendidikan, kemudian Kartu Indonesia Sehat, bantuan untuk kesehatan, dan Kartu Prakerja. Ini program-program sosial lah dalam bentuk kartu-kartu kesejahteraan. Nah, jumlahnya mencapai 61%, dominan sekali. Mayoritas ya. Mayoritas. Kemudian yang kedua itu adalah pembangunan infrastruktur. Nah, ini saya kira dua ini terlihat sangat mendominasi ya. Kalau pembangunan infrastruktur di 19%, dibanding yang lain-lain itu di bawah 6% gitu. Ada program sertifikasi tanah gratis itu juga yang sering dilakukan oleh Jokowi, dan ini tercapture hanya 5% yang mengatakan ini program paling berhasil. Kemudian program Indonesia Maju dan seterusnya. Kita bisa highlight pada dua ini ya, yang paling melekat di kepala publik tentang program pemerintahan Jokowi, yaitu program kesejahteraan, program sosial, kemudian pembangunan infrastruktur. Dan ini saya kira memang mencerminkan apa yang menjadi fokus Jokowi. Ya. Beberapa kali beliau mengatakan misalnya negara maju itu harus punya syarat mendasar, yaitu pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, gitu ya. Nah, yang pertama itu program-program sosial saya kira terkait dengan bagaimana fokus pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia. Dan memang kalau kita lihat pidato-pidato awal Pak Jokowi ketika masuk ke periode kedua itu memang penekanannya pada peningkatan sumber daya manusia. Setelah di periode pertama sudah jor-joran membangun infrastruktur. Jadi kalau kita lihat di sini bisa dikatakan bahwa cita-cita pembangunan dari periode kedua Pak Jokowi ini cukup berhasil ya dari sisi persepsi publik. Betul ya, apalagi sekarang ini ya banyak yang mengatakan bahwa masa-masa sekarang ini adalah masa yang sangat penting begitu untuk mengakselerasi pembangunan, karena kita masuk pada masa bonus demografi yang menurut para ahli diperkirakan akan mencapai puncaknya antara 2020 sampai 2030. Ya. Maka kesempatannya harus diambil kira-kira gitu. Dan Jokowi dan pemerintahannya memilih atau memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai mungkin visi pemerintahan ini. Baik Mas Denny. Jadi saya mencatat di sini beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah dalam survei kali ini, dalam survei 30 April sampai 7 Mei 2023, kita menemukan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi 81,7%. Ini adalah angka tertinggi sejauh ini selama pemerintahan Pak Jokowi, baik dari periode pertama sampai periode sekarang. Kemudian yang selanjutnya adalah kita menemukan di sini bahwa kenaikan tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi ini sejalan dengan menguatnya sentimen positif atas kerja pemerintah dalam mengatasi pemulihan ekonomi akibat pandemi dan berbagai macam persoalan sosial ekonomi lainnya. Kita juga melihat di sini bahwa beberapa indikator lain itu juga menunjukkan persepsi yang positif dari publik dalam evaluasi atas kinerja pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial ekonomi. Kita menemukan secara umum publik memberikan penilaian positif lebih besar dibanding penilaian negatif, dan kalau kita ukur di dalam beberapa tahun tadi yang dikemukakan oleh Mas Denny, kecenderungannya adalah penilaian positif ini semakin kuat, kecuali dalam aspek penanganan korupsi. Tadi kita menemukan walaupun sentimen positif itu mengalami penguatan, tetapi yang menyatakan negatif juga sedikit mengalami penguatan. Kemudian tadi juga Mas Denny menjelaskan atau menunjukkan kepada kita bahwa beberapa indikator ekonomi itu konsisten dengan indikator ekonomi yang ditunjukkan oleh Badan Pusat Statistik, misalnya angka pengangguran, angka kemiskinan, tentang rasio Gini atau Gini Index, tentang pemerataan kesejahteraan bagi warga dan seterusnya.
Dan yang terakhir, hasil survei ini kita juga menunjukkan bahwa apresiasi yang diberikan oleh publik terhadap berbagai macam program pemerintahan Pak Jokowi, ada dua yang paling diapresiasi. Yang pertama adalah tentang program mengenai kartu-kartu kesejahteraan, kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, kartu prakerja, dan lain-lain yang hubungannya dengan peningkatan sumber daya manusia. Ada 61% warga yang menilai program itu berhasil, dan program yang kedua adalah infrastruktur. 19% yang menyatakan itu sebagai program pemerintahan Jokowi yang berhasil. Di mata publik, pemerintah Jokowi identik dengan program kesejahteraan rakyat dan pembangunan infrastruktur tersebut. Saya kira demikian rilis hasil survei kita kali ini. Kita akan ketemu kembali di dalam rilis hasil survei SMRC selanjutnya. Terima kasih.